Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Mbak ambilin mic kabel di sana di belakang di belakang kursinya Abbas loroan ini. Neng Meka tadi yang nyimpen. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah tadi anak-anak amaliyah malam minggu sahabat habis maghrib dengan membaca Yasin 3 kali diselingi dengan sholat apa? Awabin. Dilanjutkan dengan sholawatan nunggu bunda pulang dari kemo yang keberapa, Bun? 5. Kemo yang kelima. Rasanya gimana, Bun? Luar biasa lemes. Dan malam hari ini yang harusnya ngaji live karena nunggu bunda nggak jadi ngaji. Ini ngaji sama anak-anak yang wajah-wajah kelaparan. Ini dilihat wajah kelaparan tuh. Ini adalah wajah-wajah santri yang tidak pulang. Tidak pulang itu karena satu, memang nggak punya uang untuk pulang. Yang kedua, sudah tidak diakui lagi sebagai anggota keluarga. Jadi tertolak. Ketemu Ra? Oh ini pinter ini mereka ini. Tertolak karena tidak diakui keluarganya. Tidak diakui keluarganya. Mau pulang tapi kesan duwe sopo-sopo, ya kan di sini banyak pemain sepak bola, posisinya gelandangan. Posisinya gelandangan yang tidak karu-karuan. Makanya saya sering dikritik, katanya santrinya Gus Miftah banyak premannya. Nah, saya jawab salah. Di Ora Aji tidak ada premannya, yang ada adalah mbahnya preman. Mbahnya preman. Jadi malam hari ini satu malam di mana dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, fayaghfiru, Allah akan mengampuni li jami'i khalqihi, atas semua ciptaannya, illa li musyrikin au musyahinin, li ghairi, atau dalam bahasa lain li ghairi musyrikin au musyahinin, kecuali orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah maupun orang-orang yang bermusuhan. Maka kalau bangsa Indonesia ini pengen lepas dari musibah, salah satu syarat utamanya adalah harus menghilangkan permusuhan, kebencian. Saya hari ini mulai tidak nyaman. Sebenarnya sudah dari dulu saya mempunyai sense kalau kondisi bangsa Indonesia itu terpecah belah karena faktor apapun. Faktor politik sudah lewat, ternyata ada faktor golongan. Maka seharusnya golongan-golongan itu harus fastabiqul khairat, semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi bukan berarti harus menyalahkan yang lain. Saya paling tidak suka kalau kemudian kiai atau ustadz itu dibanding-bandingkan. Maka kemudian yang terjadi adalah kubu-kubuan. Ada kubu sini, ada kubu sana, ada kelompok ini, ada kelompok sana. Saya pikir itu kurang dewasa. Maka saya paling tidak suka kalau kemudian ada santri itu membanding-bandingkan ustadz ataupun kiai. Saya pikir semuanya bisa kalian ambil pelajaran dari para kiai dan para ustadz itu. Walaupun tidak semua pendapat dan kajiannya kalian ikuti. Saya suka dengan ustadz ini, nggak suka dengan ustadz itu penyakit. Saya selalu mengatakan kepada para muhibbin atau orang yang ngefans dan mengidolakan Abah, kamu boleh mencintai saya, kamu boleh ngefans sama saya, tetapi nggak boleh kemudian menjelekkan ustadz lainnya. Nggak boleh. Maka
Aneh kalau kemudian ada ustadz justru kemudian memprovokasi jamaahnya atau pengikutnya untuk membenci orang lain. Ini naudzubillah min dzalik. Kita nggak boleh lah. Maka salah satu syarat supaya bangsa ini segera terlepas dari musibah, kita harus menghilangkan permusuhan-permusuhan itu. Apalagi ini malam di mana amal kita semuanya diangkat, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai lembaran-lembaran baru. Maka syarat menghilangkan kebencian ini mutlak harus ada rekonsiliasi nasional. Jangan menjadi provokasi, jangan menjadi orang yang menjelek-jelekkan, menanamkan kebencian kepada pihak lain. Saya semalam membaca satu akun Instagram yang menjelek-jelekkan Kiai Said Agil. Saya pikir nggak pantas. Beliau seorang kiai besar, seorang profesor, kemudian gara-gara melihat potongan ceramah Kiai Said, kemudian menjelek-jelekkan Kiai Said. Itu nggak boleh. Atau hari ini kita juga melihat bagaimana kemudian orang begitu benci dengan pemerintah, sebaik apapun yang dilakukan oleh pemerintah tetap benci. Maka kalau santri-santri Ora Aji ini besok setelah kalian keluar dari sini, atau ini teman-teman dari Instagram yang melihat malam hari ini, piro lagi sing delok 2.200. Tadi pas Bunda datang 3.000 loh. Jadi peseknya Bunda itu menarik ternyata. Itu. Saya pengen anak-anak besok menjadi umat yang wasaton. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 143. Surat Al-Baqarah itu berapa ayat? 286. Ayat ini ditulis oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allah menjadikan kita itu umat yang wasaton, umat yang tengah-tengah. Ada bahasa wasatun, ada bahasa wastun. Apa bedanya wasatun dengan wastun? Wasatun ini tengah-tengah, pas di tengah-tengah. Jadi kalau tongkatnya Abah ini wasatun, ya pas di sini, ini tengah-tengahnya. Jadi tengah-tengah pas, ini namanya wasatun. Tapi kalau wastun itu tengah-tengah tapi nggak tengah-tengah pas, bisa agak ke kiri atau ke kanan. Ini namanya wastun. Tapi kalau wasat itu pas tengah-tengah. Tengah-tengah. Makanya kita sering mendengar dalil apa khairul umuri awsatuha, yang tengah-tengah. Jadi kalau bahasa dulu penyanyi dangdut apa Bun? Fety Vera itu apa? Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Jadi yang tengah-tengah seperti ini. Umat yang tengah-tengah. Dalam beragama kita harus moderat. Artinya moderat itu tidak ngambil posisi kiri, tidak mengambil posisi kanan. Demikian juga dalam paham kebangsaan. Harus berada di tengah-tengah. Artinya apa? Kalau pemerintah baik, mari kita dukung. Kalau pemerintah kemudian kurang baik, mari kita kritisi dengan cara yang baik. Ini namanya wasatun. Dan ini maha luar biasanya Allah. Ayat ini ditulis oleh Allah di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 286, ayat ini 143. 143 kali 2 jumlahnya 286. Ini menjadi wasat. Jadi jangan sampai kebencian-kebencian ini kemudian mendatangkan murkanya Allah. Ini kan ngeri. Kita benci kepada satu kaum sehingga mendatangkan murkanya Allah. Maka Abbas sering mengatakan, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan syarat orang beriman itu adalah mempunyai rasa mahabbah. Mahabbah. Jadi, kalau saya sering ditanya sama orang apa rahasia sukses? Saya selalu jawab rahasia sukses itu adalah mahabbah. Kalau konteksnya seorang murid, mahabbah kepada guru. Mahabbah murid kepada guru itu nggak boleh ngerasani guru dalam hal-hal yang buruk. Maka sahabat-sahabat dulu, kalau kemudian orang-orang tabi'in dulu,
itu kalau belajar ngaji sebelum berangkat itu sodakoh. Tujuan dia sodakoh apa? Tujuannya adalah, ya Allah, tutuplah mataku dari aib guruku. Jadi dia membayar sodakoh kepada orang lain itu dengan niatan supaya matanya tidak melihat aib gurunya. Beda kalau orang-orang sekarang justru kadang-kadang sering mencari-cari aibnya guru. Kalau dulu, bagaimana kemudian, kalau toh guru saya punya aib, ya Allah tutuplah mataku dari aibnya guru-guruku. Sekarang ini, guru saja dicari-cari aibnya. Lah, yang namanya guru ini siapa? Jelas guru itu walaupun hanya dapat satu huruf atau satu ayat dari orang itu, itulah guru kita. Maka dikatakan anak abdun man alamani walau harfan wahidan. Walaupun cuma dapat satu ayat, satu huruf, itulah guru kita. Apalagi yang membersamai kalian selama bertahun-tahun. Gua cuma malah mau golek-goleki AIP. Kula di dosen yang kampus itu senajan to ngerti AIP dosenmu, aja mau ngomong-ngomong nggih. Wis cukup tahu saja dan jangan sampai mengurangi rasa hormatmu kepada dosenmu. Jadi orang dulu sampai bayar loh. Saya sodakoh supaya saya tidak melihat aib guru saya. Jangan dicari-cari. Kalau kamu ada perasaan sedikit saja suudzon, jangankan suudzon, dzon saja. Maka kata Rasulullah, iyakum wa dzanna fa inna dzanna akdibul hadis. Jauhilah dari berprasangka. Karena prasangka itu adalah merupakan sebohong-bohongnya perkataan. Jadi jangan mempunyai dzon kepada siapapun. Kalau toh kemudian harus punya dzon, husnudzon saja. Dzon saja tidak boleh, apalagi suudzon. Berthinking saja tidak boleh, apalagi negatif thinking. Itu nggak boleh. Jadi konsep seperti itu hari ini di Indonesia mahal itu. Makanya berbeda golongan dianggap musuh, berbeda pilihan dianggap musuh, berbeda pilihan presiden dianggap musuh, berbeda pendapat dianggap musuh. Lah, Abah sendiri juga terus belajar. Bagaimana kemudian Abah ini tidak marah ketika kemudian berbeda pendapat dengan orang. Bagaimana kemudian Abah ini tidak sakit hati ketika kemudian dihina oleh orang. Maka kalau yang hafal dengan Abah itu paling kalau agak emosi, ya lahzotan, sekejap, baru gue selali itu. Jangan kemudian dimasukkan terus-menerus. Wah, itu lah Abah ini mesti uangnya dendam. Saya nggak pernah punya rasa dendam kepada siapapun. Apalagi kepada santri. Kalau barangkali santri dendam sama Abah, ya rapopo karepmu gitu loh. Paling mulih reso ngising, ngono ya ta? Paling reso ngising atau cangkeme udunen. Ini musahinin ini bermusuh-musuhan, kita nggak boleh. Nggak boleh. Maka kalau kemudian bangsa ini pengen selamat, yuk bareng-bareng hilangkan permusuhan, hilangkan kebencian dengan siapapun. Dengan siapapun. Lah, kita ingat ya, dalam mahfudzat itu ada bahasa seperti ini. Orang itu kalau sudah cinta, seburuk apapun, itu tetap cinta. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah cinta, ada keburukan seperti apa nggak akan dilihat. Tapi sebaliknya wa ainus sukhti an kulli khairin tubdil masawiyah. Tapi kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun masih dianggap buruk. Dan ini terjadi di Indonesia ya. Saya bukan kok belani Pak Jokowi, enggak. Bagi saya kemudian saya menghormati Pak Jokowi bukan karena saya kemarin milih Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga ini adalah Raisul Jumhuriyah, pemimpin negara yang secara sah dilantik oleh undang-undang. Hari ini orang itu kalau sudah benci dengan Pak Jokowi, sebaik apapun Pak Jokowi tetap dibenci. Tapi orang itu kalau sudah senang dengan Pak Jokowi ada salah, ada buruk, sekecil apapun atau sebesar apapun tetap cinta. Kalau kita harus menjadi umat yang wasat. Pak Jokowi benar, kita dukung. Seumpama Pak Jokowi ada yang keliru, kita kritisi bareng-bareng dengan cara yang baik. Dan ini susah sikap seperti ini di Indonesia itu. Kalau sudah benci, akhirnya itu
berurusan dengan kantor polisi, kayak kemarin yang menggoblok-goblokkan Pak Jokowi itu. Akhirnya dia masuk penjara itu. Begitu masuk penjara, katanya polisi diskriminasi. Lah diskriminasi dari mana, wong itu undang-undangnya ada, pasalnya ada. Makanya jangan sampai kemudian kebencian kita kepada orang lain, kemudian kita tumpahkan, kita share di media sosial, di Facebook, di Instagram, di YouTube. Itu kemudian kita berurusan dengan masalah hukum. Makanya saya itu paling gak suka melihat santri, walaupun saya gak punya HP-nya para santri itu. Kalau kemudian kita selalu ngudoroso, nge-share perasaan kita di status WA, status Facebook. Apalagi besok kamu katakanlah berkeluarga, punya istri, punya suami, punya masalah rumah tangga, jangan sekali-kali di-share di publik. Jangan dipublish. Engko padu karo bojomu, kamu bertengkar dengan istrimu. Mau tulis ning status WA. Bojo minggat wae. Itu jangan sampai seperti itu. Itu sama halnya kamu mengumbar aib keluarga. Makanya kalau abah itu posting, kalau nggak bermutu tak gawe guyon sekalian gitu. Kalau bermutu ada value, ada ilmu yang bisa diambil. Kalau nggak lucu sekalian, minimal kalau lucu itu bisa menghibur orang lain. Makanya nanti Abah mau lihat status Facebook atau status di Instagram yang kelihatannya mengandung unsur apa, mendingan Abah hapus saja. Abah mau mulai belajar bagaimana kemudian menata hati ini, jangan sampai mempunyai perasaan benci dengan siapapun. Jangan nge-share hal-hal yang bersifat pribadi. Itu kan? Jangan kemudian aib-aib pribadi kamu umbar. Itu. Kadang-kadang kamu itu ya mendingan sing lucu-lucu wae lah gitu loh. Ojo emosi karo kancane statusnya apa senggol bacok. Wonge ya ono iki. Ya melu guyu itu. Nguntale ya akeh gitu loh. Mbak-mbaknya juga begitu umpamane. Oh. Engko patah hati rebutan pacar. Wow, tulis di Facebook. Sakjane kan milih aku. Ini mergo mau palet akhirnya milih awakmu. Masuk matamu. Kenapa kemudian di akhir-akhir ini, setengah tahun terakhir kalian banyak melihat ceramahnya Abah itu kan banyak yang quote-quote ambiar itu kan? Ya karena saya dengan seperti itu bisa menghibur para jomblo-jomblo nawa itu fisabilillah itulah. Kayak quote terakhir Abah kemarin di live Instagram, live Facebook apa? Bagimu aku adalah candu, bagiku kamu adalah canda. Jadi cintaku padamu seperti coronavirus, tidak kelihatan tapi serius. Iya. Nah lah, Bu. Ya kalau apa sampai kayak cintaku padamu seperti COVID-19, cuman sedikit tapi ikhlas. Iya, benar lah Bun. Makanya kalau bunda kelepek-kelepek ya wajar lah. Ya enggak, malah dulu Abang pas jatuh cinta sama bunda itu enggak ada gumbalnya sama sekali, enggak seromantis hari ini. Kalau hari ini kemudian romantis ya karena semakin hari bunda semakin cantik. Iya. Ya walaupun peseknya enggak bisa berubah. Tetap pesek, nggak apa-apa ya Bud ya. Insyaallah itu loh. Jadi itulah bedanya cinta dengan sayang. Maka dalam bahasa pernikahan itu ada istilah mawaddah, ada istilah rohmah. Mawaddah itu kayak usia-usia seperti kalian itu, melihat pasangan lawan jenis itu yang dilihat hanya kategori fisik. Ayune, bahenole, pahin. Oh, pahin. SDSB itu sempledot, itu mawadah karena gambaran-gambaran fisik. Tapi semakin tua kayak Abah itu apalagi berbulu tangkis boyoke loro wis itu sudah tidak lagi memandang pasangan dengan mawadah dengan mawadah tapi dengan rohmah, kasih sayang yang tidak distandarkan pada barometer fisik tetapi lebih kepada
pandangan batin, hati. Jadi melihat bunda itu, bunda bentuknya kaya ngopo, ya wis tetep rasanya ayem gitu loh. Karena bukan lagi soal fisik. Walaupun bunda itu sebelum kenal abah sama setelah kenal abah lebih cantik ketika kenal abah. Oh, diragati. Ya, nah. Lu ono kalane kok wong wedok wayu ta? Wedoke wayu. Begitu rabi karo wong lanang kere. Halah 3 bulan wis ekah. Ya anu ki ana ngono ki. Jane mono wedoke iku wayu ta? Dhuwur. Irunge muancung. Ndelok dirabi karo cah lanang kere. Las. Semlakune ekah-ekah. Drijine dadi jempol kabeh. Maune putih dadi wireng ngono. Ngono ki gayane sing lanang menghibur karo sing wedok karo nyanyi Aisyah. Wes. Ora pantes. Lah kaya bojomu iki ra Aisyah tapi tukang isah-isah. Kok nyebut tri wae. Gegek lurae seneng karo tri. Ya kan? Dan perempuan-perempuan hari ini tuh lucu gitu. Semuanya mendambakan sebagai istri, sosok istri seperti Siti Aisyah. Tapi kemudian marah ketika diceritakan si Hafsah, si istri-istri yang lain kemudian cemberut. Ya karena Siti Aisyah tuh hebat, kenapa? Karena kemudian ada istri-istri lain, Siti Aisyah cemburu tapi bisa memanage cemburunya. Jadi ketika pengen menjadi Aisyah, jangan hanya melihat ceritanya Aisyah gitu loh. Tapi lihatlah juga istri-istri yang lain selain Aisyah, kan ngono. Pengennya kaya Aisyah gitu loh. Tapi begitu aku pengen kaya Aisyah gitu loh. Begitu diceritakan istri yang lain seperti Hafsah, seperti siapa lagi istrinya Rasulullah yang lain? Zainab, terus siapa? Sofia, itu kemudian cemburut. Itu namanya kamu gak akan menjadi seorang Aisyah itu loh. Bojomu gawane Aisyah kok Aisyah. Aisyah kok tungkae meletek-meletek. Yes. Jadi itu ya. Apalagi kemudian nge-share di status WA hal-hal yang bersifat hate speech. Apa itu? Ujaran-ujaran kebencian. Ini ya urusannya kemudian dengan pihak yang berwenang. Begitu dilaporkan ke pihak berwenang, akhirnya kemudian apa? Wah, ini diskriminasi dan lain sebagainya. Ya, kayak hari ini kita melihat orang yang membenci Pak Jokowi karena berlebihan, ya ini ditangkap sama polisi. Gitu. Maka tolong anak-anak santri Oraji nggak ada yang kemudian posting ujaran-ujaran kebencian atau ngudoroso hal-hal yang bersifat pribadi di status WA. Lah iso iki status WA-mu iki sing lucu-lucu wae lah. Apa lah abah duwe postingan apa kamu repost. Kayak hari ini soal nisfu Sa'ban ya kamu repost gitu loh. Kamu repost. Makanya saya pengen besok anak-anak fanspage itu baik di Instagram maupun di Facebook itu besok adminnya diundang saja ke pondok diajak buka puasa bersama. Itu ya anak-anak Instagram yang jadi admin fanspage-nya Abah itu kan banyak banget, apalagi di Facebook. Di Facebook itu puluhan itu. Penggemar ceramah Gus Miftah, pengajian Gus Miftah fans, macam-macam itulah. Itu semua kayak itu pokoknya. Dan itu malah anak-anak luar itu kreativitasnya luar biasa. Abah itu kan yang sering direpost di IG story itu karena saya anggap orang yang kreatif, inovatif. Santri Oraji malah ros ngono. Kita ya mergo goblok-goblok lho kita itu. Jadi enggak kreatif belas itu loh. Apa orang duwe HP jangan-jangan itu loh. Kayak kelasnya Morris lebih lah. Apa ya Riz ya? Saya doakan mudah-mudahan Morris besok istrinya cantik. Amin. Oh udah punya istri toh? Oh sudah, oh belum. Kira-kira kalau Abah membolehkan dari sekian banyak santri putri yang kamu pilih siapa Riz? Jujur saja. Oh ternyata Morris penggemar Mbak Tri. Ya doakan saja. Allahumma alif bainahuma kama ta'alafta baina Romeo wa Juliet. Wa alif bainahuma kama ta'alaf baina Ipin wa Upin.
Jadi itu ya anak-anak ya, jangan ada kebencian kepada siapapun. Santri ora haji, walaupun ada katakanlah ada ustadz siapapun yang menjelek-jelekkan abah, udah kalian doakan saja, nggak usah dibales. Itu bukan akhlak kita. Saya selalu bilang sama teman-teman akun penggemar itu, nggak usah menjelek-jelekkan orang lain lah. Cukup abah saja yang dijelek-jelekkan, nggak apa-apa. Nggak usah menjelek-jelekkan orang lain. Saya sering ditanya bagaimana pendapat Gusna terhadap ustadz itu, terhadap kiai itu, terhadap habib itu. Saya jawab semuanya baik. Yang jelek siapa? Saya. Bukan orang lain. Saya ingin dunyanya wis tuwa gitu. Kita nggak pernah tahu corona ini sampai kapan. Walaupun kita harus optimis, mudah-mudahan corona segera hilang. Amin. Gitu. Jadi kalau seperti ini terus kan suwe-suwe iki urip kaya gobak sodor ya loh. Kedemok mati, metu mati, gila jelas kata gue. Ada, kelingan gobak sodor dah. Ngeles, kapan-kapan yang kono gawe len gobak sodor lis. Jadi gobak sodor itu kan undang-undangnya apa? Keluar dari len mati, kedemok mati gitu loh. Jadi urip kayak gobak sodor itu loh. Demok-demokan ora oleh. Kemudian metu koma ya ora oleh. Ya persis gobak sodor tuh. Ya Allah gitu loh. Kedemok mati gitu loh. Bahkan ada saran supaya tidak kumpul dengan istri lah ya kayak awakmu seneng banget harus kumpul karo sapa gitu kan. Itu kan. Jadi anak-anak itu ya. Kalau kemudian bangsa ini pengen selamat, yuk hilangkan kebencian. Hilangkan amarah kepada sesama. Bahkan kalau kemudian kalian lihat salah satu nabi yang bisa bicara dengan hewan itu namanya Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu membawa pasukan, itu kan rajanya semut, ketuanya semut ini kan bilang, minggir, Sulaiman mau lewat, ya kan? Begitu mendengar suara semut ini, Sulaiman kemudian mengambil jalan lain. Sehingga kemudian apa? Semut ini ketika bersembunyi di lubangnya, akhirnya kemudian selamat, nggak keinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Ini rasa cintanya Nabi Sulaiman kepada semut. Dan kalian tahu balas budi semut kepada Nabi Sulaiman apa? Nabi Sulaiman mendapatkan terima kasih dari semut. Bentuknya apa? Semut ini ngomong sama Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, saya pengen berterima kasih kepada engkau. Berterima kasih atas apa? Dijawab oleh semut, karena engkau tidak jadi menginjak-injak kami berikut teman-teman kami yang lain. Apa yang akan kamu berikan kepada saya sebagai bentuk terima kasih? Saya akan memberikan kepadamu 1 butir gula. Akhirnya gula ini mohon maaf dibawa sama semut, merangkak dari kaki Nabi Sulaiman naik sampai mulutnya Nabi Sulaiman. Begitu dekat mulutnya Nabi Sulaiman, semut ini meletakkan gula itu di mulutnya Nabi Sulaiman. Pluk gitu. Bentuk terima kasihnya semut kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mahabbah kepada semut, cinta kepada semut, dengan tidak menginjak-injak semut dan pasukannya, sehingga kemudian semut ini timbul rasa mahabbah kepada Nabi Sulaiman dan berterima kasih kepada Nabi Sulaiman dengan memberikan gula walaupun cuma 1 butir kepada mulutnya Nabi Sulaiman. Maka besok kalian itu kalau kemudian jadi kiai kayak abah itu akan mengalami posisi seperti ini. Nabi Sulaiman itu pernah dibawakan oleh-oleh emas bergerobak-gerobak oleh Ratu Balkis. Ratu Balkis ingin menguji Sulaiman, apakah Sulaiman itu hanya seorang raja atau seorang nabi. Hanya sekedar raja atau raja dan juga nabi. Dibawakan oleh-oleh emas bergerobak-gerobak, banyaklah pokoknya. Ratu Bilqis ini mikir, kalau emasnya ini diterima oleh Sulaiman dengan bersuka cita, berarti dia hanya seorang raja. Tetapi kalau ini ditolak, berarti dia nabi. Begitu Ratu Balqis nyampe kerajaan Nabi Sulaiman, belum sampai Ratu Balqis menghantarkan emasnya kepada Sulaiman, dia sudah takjub dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Emas yang dibungkus begitu rapi dan indahnya oleh Balqis yang akan dihadiahkan kepada Sulaiman,
Ternyata emas-emas itu di kerajaan Sulaiman hanya dijadikan gerobak dan pedati. Wah, langsung mikir lah, wong iki sugih kaya ngopo gitu loh. Tak gaweke oleh-oleh emas, ternyata saya bungkus dengan rapi, ternyata di rumahnya Nabi Sulaiman emas itu hanya dijadikan gerobak. Pelajarannya apa? Besok kalian jadi kiai itu, mohon maaf, kadang-kadang orang akan ngasih kamu gede, tapi juga kadang-kadang cuman kecil. Katakanlah, ya kalau kayak jamaah yang sowan sama Abah Sabtu Legi malam Minggu Pahing itu rasa cintanya dengan Abah kadang-kadang ngelungnya Abah 50.000, 100.000, 20.000 itu. Itu langsung saya kasih bunda untuk belanja, untuk beli makan, untuk beli bakso atau untuk beli apa. Karena saya pengen itu loh, bunda ingat jasanya orang-orang ini. Orang-orang itu ngelungi Abah kesini walaupun cuma 50.000, 25.000, 20.000, itu karena mahabbah, karena rasa cinta mereka kepada Abah. Dan uang ini saya kasih bunda supaya bunda segera membelanjakan. Gitu ku bakso lah, gitu ku apa lah itu. Supaya kemudian bunda ingat bahwa daging dan darahnya bertumbuh kembang itu juga ada jasa dari orang-orang miskin. Kok diwenehi gede? Tujuannya apa? Untuk memperlancar perjuangan, nggih bangun pondok lah dan lain sebagainya. Orang kok kemudian sing gede tok sing diarep-arep sing cilik kemudian diremehke, nggak boleh. Kalau orang-orang datang yang silaturahmi kepada kita itu ngasih berapapun itu pasti dengan keikhlasan yang luar biasa. Itu pelajaran dari Nabi Sulaiman. Dikasih Balkis emas setumpuk ditolak, tetapi ketika yang berterima kasih seekor semut diterima oleh Nabi Sulaiman dengan bersuka cita. Oh, ini ikhlas banget yang disemuti karo aku. Lah, pelajaran-pelajaran seperti ini harus kalian pelajari, kalian paham. Dan Nabi Sulaiman itu walaupun dia kaya raya, dia punya usaha. Maka salah satu kebiasaan Nabi Sulaiman itu kalau habis sholat duhur, habis sholat ngasar, dia duduk di depan masjid membersamai para orang-orang miskin dengan mengatakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk bersama dengan orang miskin. Ketika Nabi Sulaiman ditanya, wahai Sulaiman, Anda kan seorang raja, kaya raya, kenapa Anda mengatakan orang miskin duduk bersama orang miskin? Apa jawaban Nabi Sulaiman? Karena saya tidak pernah makan uang kerajaan. Karena setiap kali saya makan, harus menggunakan hasil dari jerih payah saya sendiri. Makanya besok walaupun cuma kecil, kamu jadi kiai, insya Allah harus tetap punya usaha. Makanya kayak bunda itu kenapa tetap punya usaha jual bubur ayam. Dan mayoritas uang yang untuk membiayai kalian makan dan minum itu dihasilkan dari jasa bubur ayam itu. Kalau kurang bunda baru minta sama Abah. Kalau kurang dari hasil bubur ayam itu minta Abah. Apa kurang? Mesti kurang. Mesti kurang. Makanya kalau mbak-mbaknya ini besok kalau belajar ngelola keuangan, silakan belajar dengan bunda. Bunda ini tak kasih nafkah berapapun mesti cukup. Kalau udah kemudian kita sambat itu cuma guyon tok, nggak pernah kemudian kok sampai ngambek nesu gara-gara nafkah, itu nggak pernah. Paling cuma guyon. Uangnya Abah itu dilaci, nggak mungkin bunda itu ngambil tanpa seizin Abah. Kalau tahu kemudian Abah berangkat ngaji, Abah bilang sama bunda, silakan kalau punya butuh ambil uang dilaci. Dan bunda tidak hanya sekedar ngambil, pasti ada LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya, ditulis secara rinci. Kenapa? Karena bunda ini adalah D3 akuntansi. Oh, jadi bunda ini kalau dulu kayak apa namanya, apa itu laporan keuangan itu apa bunda? Bukan apanya kayak Excel apa itu? Microsoft Excel bunda itu paham. Nah, bunda itu paham. Dan saya ingat betul dulu bunda pertama kali beli HP itu dari mantannya. Beli komputer dari mantannya. Bukan dari mantan, orang yang seneng sama bunda itu loh. Dan bunda sengaja beli komputer dari dia karena dia seneng pasti murah. Bunda pinter dulu gitu loh. Itu loh. Jadi beli komputer dari orang yang seneng dengan bunda.
Oh malah dikasih. Oh iya ding, dikasih, bunda dikasih karena dibeli nggak mau dikasih uang ya karena cinta sama bunda itu loh. Dan komputernya itu kemudian apa? Abah jual karena ketika kita menikah nggak punya uang. Mayan. Nah, jadi bunda itu beli tapi orangnya nggak mau menjual, nggak mau dibayar ya karena kan punya harapan gitu loh. Nah, punya harapan gitu loh. Ternyata zong. Dan begitu komputernya sudah jadi milik bunda, kita nikah beberapa saat karena nggak punya uang, kemudian komputernya abah jual. Gitu loh. Jadi waktu itu berarti ada jasa untuk abah dan bunda dari orang yang pernah mencintai bunda ini loh. Bunda jadi baper. Iya. Ora ya bunda. Ya jadi kadang-kadang rumah tangga itu gitu leh. Ya guyon aja lah itu. Kayak abah sama bunda itu kan mau guyon tok gitu. Ya kenapa tadi digawe sepaneng gitu. Ya digawe guyon aja itu. Kayak banyak hal lah itu yang perlu kalian pelajari. Yang jelas saya nggak mau kemudian kita punya kebencian dari kita kepada siapapun. Ya sebelum kita makan, ya lihamsatun saya sambil lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Lihamsatun utfi biha haral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah lihamsatun haral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Bukan wal ya, wa fatimah. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Pertanyaan dari Saifin Nuha 46. Mahabbah itu apa Gus? Mahabbah itu rasa cinta. Hub, mahabbah. Mahabbah ya. Itu rasa cinta. Ini ada yang tanya, Mbak Fia Falan sudah selesai Gus? Oh belum. Ini nggak jadi. Tadi ada manajemennya Mbak Fia. Tapi nggak jadi karena malam hari ini khusus berdoa untuk bunda. Jadi abah itu ngajak teman-teman artis itu, ayo ngaji. Kemarin Mas Arman, Ustaz Yusuf Mansur, Gus Helmi, besok sama Mas Deddy Corbuzier, sama siapapun. Penting mau ngaji bareng-bareng melalui online seperti ini. Dua malam sekali. Dan luar biasa ini, penontonnya 2.900. Coba kalau saya full yang live, 2.000 noleng gelundung. Itu berapa yang nonton itu? 1. Lanjut Ipul.